Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jamaah Masjid At-Taubah Susan, Korea Selatan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah besok kita akan melaksanakan dan merayakan Hari Raya Idul Fitr. Salah satu sunnah pada Hari Raya Idul Fitr adalah melaksanakan salat hari raya. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat hari raya itu disyariatkan pada tahun pertama daripada hijrah. Ulama memiliki berbagai macam pendapat tentang salat daripada hari raya ini. Ulama yang bermazhab Hanafi mengatakan salat hari raya hukumnya wajib. Jadi kalau tidak melakukannya berdosa. Ulama yang bermazhab Hanabilah atau Hambali mengatakan salat hari raya hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukannya, maka kita tidak wajib melakukannya. Ulama yang bermazhab Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan sunnah muakkadah atau sunnah yang mendekati wajib. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat hari raya ini sah diikuti oleh para laki-laki, anak-anak, bahkan Nabi menganjurkan wanita juga untuk ikut keluar. Walaupun perempuan itu haid, untuk mendengar khutbah daripada hari raya Idul Fitr. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara pelaksanaannya bisa dilakukan secara berjamaah dan bisa sendiri-sendiri. Berjamaah lebih afdal. Tetapi ketika kita pada masa kondisi Covid-19 ini bisa disesuaikan. Ya, kalau tidak memungkinkan kita ke masjid, kita bisa melaksanakannya di kamar kita, di kisuksa kita, di rumah kita, atau yang nggak mendapatkan izin mungkin bisa melaksanakannya di pabrik. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz, apakah harus pakai khutbah? Ya, bisa. Kalau mampu di antara kita yang bisa pakai khutbah silahkan. Kalau tidak, itu hukumnya hanya sunnah saja. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapan waktunya? Waktunya itu ketika terbit matahari, ya, sampai matahari itu setinggi tombak atau 2 tombak. Ya, kira-kira setengah jam sebelum zawal, ya, sebelum masuknya waktu zuhur, itu masih boleh dilaksanakan salat Idul Fitr. Ya, apalagi di Korea yang mungkin bisa beberapa gelombang. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tempat pelaksanaan salat hari raya Idul Fitr itu memang menurut mayoritas ulama afdolnya di lapangan. Ya, sedangkan menurut ulama yang bermazhab Syafi'i itu lebih afdal di masjid. Kenapa? Karena masjid lebih mulia, masjid lebih bersih. Ya. Nah, bagaimana cara pelaksanaan salat Idul Fitri ini? 2 rakaat. Yang pertama 7 takbir, yang kedua 5 takbir. Ya. Setiap takbir diiringi dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Nah, itu sebenarnya sunnah. Kita mau langsung seperti sholat biasa juga nggak apa-apa. Ya. Rakaat yang pertama membaca surat Al-A'la, rakaat yang kedua membaca surah Al-Ghasyiyah. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian khutbah hari raya, ya, dilaksanakan setelah salat Id. Kalau salat Jumat sebelum salat, kalau salat Id setelah salat. Ya. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita juga dianjurkan mengucapkan kalimat takbir, ya, di rumah, di masjid, di pasar, bahkan di pabrik bagi kita yang bekerja di Korea ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wal'alakum tashkurun. Kamu menyempurnakan bilangannya, itu berpuasa selama 1 bulan. Kemudian kamu bertakbir karena Allah telah memberikan hidayah kepada kamu agar kamu bersyukur. Jadi takbir ini sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan mulai takbir? Setelah malam hari raya kita takbir sampai khatib naik mimbar. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
apa yang disunahkan ketika hari raya Idul Fitr? Yang pertama, menghidupkan malam hari raya dengan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah. Berzikir, melaksanakan sholat sunnah, membaca Quran, takbir, tasbih, istighfar di sepertiga malam yang terakhir. Yang afdal kalau bisa seluruh malamnya, dengan catatan kita kuat melaksanakan sholat hari raya. Jangan sampai nanti kita begadang, paginya kita nggak bisa sholat hari raya. Rasulullah mengatakan, siapa yang menghidupkan malam hari raya Idul Fitr dan Idul Adha karena mencari pahala, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya tidak akan mati, di mana kebanyakan hati manusia ketika itu mati. Yang kedua, dia mandi, pakai minyak wangi, bersiwak, pakai baju yang bagus. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Berhiaslah ketika engkau mau ke masjid, mau sholat. Innallaha jamil, hibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Allah itu kalau dia memberikan nikmat, Allah suka kalau nikmatnya itu diperlihatkan. Pakai baju yang bagus, ya, yang bagus tidak perlu mahal, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian makan sebelum sholat hari raya Idul Fitr. Kalau Idul Adha kita disunahkan puasa dulu, untuk sholat Idul Fitri kita makan dulu. Kemudian yang selanjutnya kita pagi-pagi berangkat ke tempat sholat, ya, berjalan dengan penuh ketenangan. Jangan sampai berangkatnya siang akhirnya lari-lari. Dan itu sangat tidak disunnahkan, sangat tidak dianjurkan. Kita berangkat ke tempat sholat hari raya itu dengan lari-lari, akhirnya kita nggak khusyuk, ya. Kemudian sunnahnya juga kita berangkat dan pergi dengan jalan yang berbeda, ya, tidak sama, ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa keluarkan zakat fitrah, ya. Kapan? Ya, paling akhir sebelum sholat hari raya, ya. Boleh dikeluarkan beberapa hari sebelum hari raya Idul Fitr, apalagi dalam kondisi wabah seperti ini. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menunaikan zakat itu sebelum sholat, maka dia zakat yang diterima. Dan barang siapa yang melaksanakannya setelah sholat, maka dia sedekah seperti sedekah biasa, ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita yang menyenangkan keluarga, ya, kita kasih makan dengan makanan-makanan yang enak, ya. Itu juga sunnah, ya. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang paling baik dengan keluargamu, ya. Dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Kemudian mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ya, ketika kita mungkin nggak bisa bertemu secara fisik, ya, kita bisa telepon, ya, video call dengan keluarga yang ada di Indonesia. Kemudian kita boleh juga bersenda gurau pada hari raya Idul Fitr, ya. Seperti apa? Main rebana, ya. Sebagaimana orang-orang Habasyah, ya, yang bermain tombak pada saat hari raya. Kita boleh berhibur dengan hiburan-hiburan yang tidak melanggar syariat, bermain nasyid, ya, menyanyikan lagu-lagu religi, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah ada satu ungkapan yang sangat indah, laisal 'id liman labisal jadid walakinal 'id liman ta'atuhu tazid. Hari raya bukan milik orang yang bajunya baru, tapi hari raya itu milik orang yang ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya dari Indonesia mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan ibadah antum semua yang berada di Korea Selatan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu nanti baik di Indonesia ataupun di Korea. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.